Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Fahri Fajrin Kurniawan, MPD. Saya berasal dari program studi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Ya, mata kuliah yang saya ampuh adalah yang pertama adalah dasar-dasar kepelatihan olahraga, bola basket, teknologi keolahragaan, tes dan pengukuran olahraga, kepelatihan olahraga, dan metodologi penelitian olahraga. Nah, jadi secara keseluruhan spesialisasi saya adalah ilmu kepelatihan olahraga. Dalam hal ini, mata kuliah yang nanti akan saya sampaikan adalah mata kuliah dasar-dasar kepelatihan olahraga. Ya, dengan beban SKS-nya adalah 2 SKS, jumlah pertemuannya adalah 14 kali pertemuan. Mata kuliah dasar-dasar kepelatihan olahraga ini adalah mata kuliah yang membahas prinsip-prinsip dalam kepelatihan olahraga, ya, yang mencakup konsep, peran dan fungsi pelatih, tahapan-tahapan kepelatihan, serta dasar-dasar pengambilan kemampuan fisik, teknik, taktik, dan mental atlet. Ya. Mahasiswa diperkenalkan pada pendekatan ilmiah dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program latihan, serta memahami aspek komunikasi, etika, dan kepemimpinan dalam konteks kepelatihan olahraga. Mata kuliah ini juga memberikan pemahaman awal tentang proses pembinaan atlet usia dini hingga prestasi. Capaian mata kuliah di mata kuliah dasar-dasar kepelatihan olahraga ini adalah yang pertama adalah menjelaskan konsep dan prinsip dasar kepelatihan olahraga. Yang keduanya adalah mengidentifikasi peran, tugas, dan tanggung jawab pelatih dalam proses pembinaan atlet. Yang ketiganya adalah menganalisis kebutuhan latihan dasar bagi atlet pemula berdasarkan aspek fisik, teknik, strategi atau taktik, dan mental. Yang keempatnya adalah menyusun rencana latihan sederhana yang sesuai dengan prinsip latihan olahraga. Yang terakhir, capaian mata kuliah di dasar-dasar kepelatihan olahraga adalah menunjukkan sikap profesional, etis, dan komunikatif dalam peran sebagai pelatih pemula. Pokok bahasan dalam mata kuliah dasar-dasar kepelatihan olahraga. Yang pertama adalah konsep dan ruang lingkup kepelatihan olahraga. Yang keduanya adalah peran dan tanggung jawab pelatih. Yang ketiganya adalah etika dan kepemimpinan pelatih. Yang keempat adalah prinsip-prinsip kepelatihan olahraga. Yang kelimanya adalah beban latihan atau loading. Yang keenam adalah tahapan pembinaan olahraga. Yang ketujuh adalah prinsip dasar dalam penyusunan program latihan. Yang kedelapan adalah komponen kondisi fisik dasar, ada daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan kelincahan. Ya, yang kesembilan adalah dasar teknik dan taktik olahraga. Yang kesepuluh adalah psikologi dasar dalam kepelatihan. Kesebelas adalah komunikasi dalam kepelatihan. Ke-13 adalah periodisasi latihan tahunan. Dan yang ke-14 atau yang terakhir adalah pembinaan atlet usia dini. Nah, bentuk pembelajaran, metode dan penugasan, ya, di metode ini saya menggunakan ceramah, diskusi kelompok, metode dia, delivery, interaction, sama assessment. Dan media yang digunakan adalah menggunakan grid system. Ya, metode pembelajaran dia, DIA, yaitu delivery, interaction, dan assessment, yaitu pendekatan yang sistematis dan terstruktur untuk memastikan proses pembelajaran berjalan efektif, aktif, dan terukur. Delivery atau penyampaian materi, jadi tahap penyampaian pengetahuan dan informasi inti kepada mahasiswa. Yang keduanya adalah interaction, di mana ada interaksi dan aktivasi mahasiswa. Tahapan ini bertujuan menciptakan pengalaman belajar aktif, kolaboratif, dan bermakna, diskusi kelompok tentang peran pelatih dan etika kepelatihan. Yang ketiga adalah asesmen atau penilaian dan evaluasi, menilai pemahaman, keterampilan, dan sikap mahasiswa, tes formatif,
kuis, soal refleksi, sama tanya jawab. Ya, selain metode DIA atau Delivery Interaction Assessment, terdapat berbagai metode yang saya lakukan dalam mata kuliah dasar-dasar kepelatihan. Ya, seperti Problem Based Learning atau PBL, Project Based Learning, Cooperative Learning atau Kolaboratif, dan Case Based Learning. Baik, silakan teman-teman, Bapak dan Ibu bisa melihat video saya terkait materi prinsip-prinsip kepelatihan olahraga di mata kuliah dasar-dasar kepelatihan olahraga. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman. Gimana? Sehat semua hari ini? Oke, ya, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah dasar-dasar kepelatihan olahraga. Ya, hari ini kita akan bahas terkait prinsip-prinsip kepelatihan olahraga, kayak gitu. Ya, namun sebelum itu kita review lagi pertemuan minggu lalu terkait tugas dan peran dari pelatih olahraga. Ya, nanti teman-teman akan menyampaikan yang diingat pada saat pertemuan kemarin terkait tugas dan peran olahraga. Oke, ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita apa tugas dan peran olahraga? Itu tugas menyusun program latihan, seperti membuat latihan, jangka pendek, jangka panjang, kemudian memberikan teknik dan taktik, kemudian menganalisis kinerja atlet, dan peran pelatih itu sebagai motivator, kemudian sebagai role model dan sebagai evaluator. Oke, ya ada lagi? Saya Pak. Oke, Didin. Menurut saya peran pelatih itu dia membimbing, memotivasi, serta memberikan latihan untuk mencapai performa terbaik pada atlet Pak, secara fisik, mental, dan teknik. Oke, ya itu ya tadi review dari pertemuan minggu lalu. Oke, sebelum memulai kita ke prinsip-prinsip kepelatihan olahraga, ya seperti biasanya kita memulai dulu dengan membaca ayat suci Al-Quran supaya perkuliahan kita berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, minggu lalu kita terakhir membaca ayat suci apa? Ad-Duha, ya. Berarti untuk pertemuan kali ini kita ke Al-Insyirah. Ya, silakan dibuka sama-sama suratnya. Kalau sudah, kita mulai membaca ayat suci Al-Qur'annya. Ya, sama-sama silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Ya, sesuai dengan ayat suci yang kita sampaikan juga, bahwasanya di balik semua kesulitan kita pasti akan ada kemudahan. Ya, mudah-mudahan yang sekarang sedang menghadapi masalah esok bisa mendapatkan kemudahan, hasilnya bisa menjadi lebih baik. Amin. Oke, balik lagi ke mata kuliah saya ya di dasar-dasar kepelatihan olahraga. Ya, hari ini kita akan bahas adalah prinsip-prinsip kepelatihan olahraga itu. Ya, jadi kalau kita berbicara prinsip-prinsip kepelatihan olahraga sendiri adalah pedoman dasar ya yang digunakan pelatih dalam menyusun program latihan kayak itu, mengevaluasi, melaksanakan, kemudian mencapai optimal performa atlet itu sendiri kayak itu. Ya, jadi prinsip-prinsip itu sendiri kita bisa
secara ilmiah dalam mengembangkannya kayak itu sesuai dengan kompetensi si atletnya itu sendiri kayak gitu. Ya, dalam prinsip-prinsip latihan ada yang dinamakan latihan kayak itu. Ya, jadi kalau misalnya kita berbicara prinsip latihan, ya tentu ada hal yang perlu kita kembangkan, yaitu dalam pola pengembangan latihannya itu sendiri kayak itu. Ya, kalau sesuai definisinya, latihan ini merupakan proses yang sistematis dari berlatih yang dilakukan secara berulang-ulang dengan kian hari kian menambah jumlah beban latihannya. Poinnya di situ teman-teman. Jadi kalau misalkan kita latihan hanya berulang kali tapi tidak ada pengembangannya, tidak ada beban latihan berlebihnya, ya itu disebutnya bukan latihan kayak itu. Cuma hanya sebatas melakukan aktivitas fisik kayak itu. Ya, jadi kalau misalkan kita dinamakan latihan itu sendiri, harus ada kian hari kian meningkat atau menambah jumlah beban latihannya itu sendiri gitu. Kemudian diperlukan fisik yang baik untuk dapat melakukan kegiatan berulang-ulang. Ya, sehingga fisik perlu untuk dilatih terlebih dahulu kayak itu. Ya, jadi basic daripada latihan itu yang pertama adalah dasarnya adalah fisik kayak itu. Fisik itu yang harus kita gunakan, fisik itu yang harus menjadi tahap persiapan umum pertama kita dalam melatih olahraga itu. Ya, fisik, kemudian ada keduanya adalah teknik, ketiganya adalah strategi atau taktik, dan yang keempatnya adalah mental itu. Poin-poin itulah yang harus kita masukkan dalam latihan gitu, sehingga target atau misalnya goal setting yang nanti kita akan capai dalam pengembangan atau performa atlet itu sendiri itu bisa mudah, sehingga apa, hasilnya adalah prestasi yang nanti akan kita dapat. Ya, itu ya. Kemudian tujuan daripada latihan itu apa? Ya, tujuan daripada latihan itu sendiri adalah sasaran utama dari latihan atau training adalah untuk membantu atlet untuk meningkatkan keterampilan dan prestasi semaksimal mungkin gitu. Jadi kalau misalkan kita pertama kali melakukan latihan, kita harus observasi dulu nih kemampuan daripada si atletnya itu sudah sejauh mana gitu. Ya, pasti setiap individunya berbeda-beda gitu. Tidak bisa kita samaratakan satu sama lain gitu. Ya, ada yang kemampuannya fisiknya kuat tapi tekniknya kurang, ada yang tekniknya kuat ya fisiknya kurang kayak itu. Begitupun sebaliknya. Makanya kita sebagai pelatih harus mengobservasi terlebih dahulu kira-kira kurangnya ada di mana. Peran kita sebagai pelatih adalah untuk membantu meningkatkan keterampilan dan prestasinya semaksimal mungkin kayak itu, sehingga kita bisa mencapai prestasi. Oke, teori latihan ya. Jadi dalam latihan juga ada yang namanya teori latihan kayak itu. Tentu yang perlu kita ketahui bersama, yang pertama adalah teori struktur dan fungsi tubuh, anatomi dan fisiologi kayak itu. Kenapa saya selalu menyampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita itu harus paham terkait anatomi dan fisiologi kayak itu. Karena yang dilatih oleh kita adalah manusia kayak itu, dimana ada ribuan sel-sel, ribuan struktur yang ada dalam tubuh manusia itu sendiri itu. Jadi bukan robot yang kita latih, tapi manusia itu. Sehingga apa? Kita harus mengetahui anatomi dan fisiologi itu sendiri. Ya, yang keduanya adalah pedagogi. Ya, kita perlu menyampaikan bagaimana pendidikan karakter yang ada di atlet itu sendiri seperti apa. Ya, sehingga nanti kita bisa memberikan yang terbaik kayak itu dalam pelayanannya. Ya, kemudian ada teori belajar gerak atau motor learning, teori perkembangan gerak, motor development. Ya, kemudian teori biomekanika, teori ilmu gizi, teori tes dan pengukuran, hingga yang terakhir adalah teori psikologi. Kenapa psikologi terakhir? Karena dominan kita harus mengetahui 7 rangkaian teori ini terlebih dahulu kayak itu. Ya, ketika 7 teori itu sendiri kita sudah kuat, ya, maka kita harus selanjutnya adalah melatih psikologinya supaya apa? Mental bertandingnya, mental latihannya bisa lebih baik begitu. Itu ya terkait teori latihan. Baru sekarang kita masuk ke
prinsip-prinsip latihan. Mungkin teman-teman sudah mengetahui atau sudah pernah menjalani apa itu prinsip-prinsip latihan itu sendiri kayak itu, tapi tidak tahu maksud dari prinsip latihan itu apa kayak gitu. Ya, jadi yang pertama ada prinsip individualisasi atau individualitas kayak itu. Jadi yang namanya latihan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, tingkat kebugaran, terus karakteristik individu atlet. Itu. Apalagi kalau misalkan olahraga tim. Kalau misalkan olahraga tim, itu kita harus tahu ya setiap karakteristik atletnya kayak gitu. Kemudian dikembangkan ya menjadi sebuah tim agar apa? Agar chemistry-nya berjalan kayak itu. Kalau misalkan individu atletnya itu cuma misalkan kayak single di bulu tangkis kayak gitu, itu kan akan lebih mudah melatihnya kayak gitu. Ya, tapi kalau misalkan untuk olahraga tim kayak gitu, untuk olahraga tim itu sendiri itu cukup sulit kayak itu. Ya, sehingga kita harus benar-benar menanamkan atau membaca karakteristik dari setiap atletnya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah prinsip spesialisasi kayak gitu. Nah, kita juga harus mengetahui prinsip spesialisasi itu seperti apa kayak gitu. Jadi, ketika kita sudah memahami individual setiap atletnya itu sendiri, yang langkah keduanya adalah spesialisasi. Apa spesialisasinya? Apa karakteristiknya? Kemampuannya itu harus kita baca sebagai pelatih. Oh, misalkan Fahri kemampuannya dia dari sisi membaca permainannya dalam bertahannya itu bagus. Oh, berarti cocoknya kalau misalkan di sepak bola harus menjadi stopper kayak gitu. Tidak bisa menjadi striker karena feeling goalnya kurang kayak gitu. Nah, itu kita harus bisa mendorong Fahri ini untuk bisa lebih dominan sebagai seorang stopper. Ya, begitupun misalkan di din kayak itu. Di silatnya dia secara akurasi untuk fightingnya kurang kayak itu. Bagusnya di seni kayak itu. Nah, itu juga bisa kayak itu. Ya, kayak gitu. Kita harus tahu spesialisasinya. Itu ya. Ya, kemudian lanjut ke prinsip beban berlebih atau overload kayak gitu. Nah, ini yang perlu ditekankan kepada teman-teman terkait prinsip beban berlebih atau overload. Jadi, yang namanya prinsip berlebih atau overload itu adalah untuk meningkatkan kemampuan, latihan harus memberikan beban lebih dari biasanya di atas ambang adaptasi kayak gitu. Jadi prinsip recovery atau pemulihan atau relaksasi itu yaitu latihan harus disertai waktu istirahat yang cukup gitu agar tubuh dapat pulih dan berkembang kayak gitu. Karena misalkan kalau latihan itu kan sel-sel dalam tubuh kita kan akan rusak ya kayak gitu. Nah, nanti reproduksi kalau misalkan istirahat itu adalah masa reproduksi sel-sel untuk bertumbuh kembali kayak gitu. Itu terkait prinsip-prinsip latihan itu sendiri. Nah, kemudian di teori latihan itu sendiri pelatih harus mendidik atlet dalam bidang berikut. Ya, yang pertama adalah peraturan yang mengatur cabang olahraganya. Jadi harus tahu peraturannya itu sendiri sebagai pelatih. Kemudian memahami dan menganalisis teknik olahraga ya dan dasar biomekanikanya kayak gitu. Kemudian yang ketiganya adalah dasar ilmiah dan metodologis, kemampuan biomotor. Ya, yang keempatnya adalah perencanaan latihan dan bagaimana periodisasi latihan digunakan untuk mempersiapkan atlet untuk kompetisi. Nanti di beberapa pertemuan ke depan kita akan bahas terkait periodisasi latihan itu seperti apa. Tapi nanti saya akan kasih bocoran. Jadi periodisasi latihan itu adalah tahapan-tahapan dalam kita memberikan latihan kayak itu. Jadi ada tahap persiapan umum, yang keduanya ada tahap persiapan khusus, yang ketiganya adalah tahap pra pertandingan, yang keempatnya adalah tahap pertandingan utama, dan yang terakhir adalah tahap transisi kayak gitu. Ya. Kemudian sosiologi olahraga di sini psikologi olahraga, pengaruh gizi dan pemahaman cedera olahraga. Itu ya, teori yang harus dipahami oleh pelatih dalam mendidik atletnya itu sendiri. Nah, oke, sekarang kita masuk ke faktor-faktor latihan itu. Ya, jadi dalam faktor-faktor latihan itu sendiri, teman-teman, ini perlu disiapkan dalam setiap program latihan ya di setiap cabang olahraga. Ya, hampir semua cabang olahraga ini harus disiapkan. Ya.
nggak hanya cabang olahraga individu, tapi cabang olahraga yang memang secara tim ini pun harus disiapkan. Dari mulai persiapan fisik, persiapan teknik, persiapan strategi atau taktik, ya, dan persiapan secara mental, gitu. Ya, persiapan fisik itu sendiri di sini dan persiapan teknik ini merupakan dasar dalam membangun prestasi, kayak gitu. Ya, seseorang perlu belajar teknik serta menekankan pada persiapan strategi dan mental agar lebih matang sehingga prestasi dalam cabang olahraga diikuti dalam unggul dibandingkan atlet lainnya, gitu. Ya, makanya ini kita bentuk seperti segitiga. Ya, pondasinya adalah di fisiknya, gitu. Pondasinya di fisik, kemudian fisiknya sudah bagus, kita naik lagi ke teknik. Tekniknya disesuaikan dengan cabang olahraganya masing-masing, yaitu ya penguasaan tekniknya sudah disiapkan, kita naik lagi ke persiapan strategi atau taktik. Ya, setelah persiapan strategi atau taktik sudah bagus, baru nanti kita berbicara adalah persiapan secara mental. Kenapa persiapan mental itu sudah bagus? Karena kalau fisiknya kita tidak bagus, maka mental pun akan berpengaruh, pemahaman strategi juga akan berpengaruh, begitupun pemahaman dalam melakukan teknik. Makanya pondasi awal bagi seorang atlet ya harus disiapkan secara fisiknya itu sendiri, yaitu supaya dia fisiknya lebih matang, secara anatominya lebih siap ya dalam mengikuti pertandingan maupun untuk mencapai sebuah prestasi olahraganya itu sendiri. Nah, ini juga harus disiapkan aspek-aspek latihan, latihan fisik, latihan teknik, latihan strategi atau taktik, latihan mental kayak gitu. Nah, ini merupakan satu kesatuan kayak gitu. Tidak bisa kita hanya sebatas melatih mental dulu deh kayak gitu. Ya. Tapi dalam sebuah program latihan, di dalam sebuah program latihan itu sendiri sehari itu kita tidak hanya sebatas melatih fisik saja, tetapi harus melatih mental, melatih strategi maupun melatih tekniknya juga. Tinggal persentase latihannya saja. Kalau kita di bulan sekarang misalkan konsentrasinya di latihan fisik, ya maka presentasi yang paling besar adalah di latihan fisik. Nah, nanti latihan strateginya hanya berapa persen, latihan tekniknya hanya berapa persen, mentalnya juga berapa persen, kayak gitu. Ya, tidak semuanya kita presentasinya harus besar. Karena latihan itu paling normalnya adalah di 120 menit atau 2 jam itu untuk satu sesi. Itu kalau misalkan mau dibikin 2 sesi, misalkan sesi pagi 2 jam, sesi sore 2 jam, itu nggak jadi masalah. Tetapi kalau misalkan memang lebih dari 2 jam, itu paling maksimumnya adalah 4 jam dalam latihan, kayak gitu. Jadi kalau misalkan lebih dari 4 jam, itu sangat kurang baik ya, karena memang bisa berpengaruh dalam anatomi fisiologi si atletnya itu sendiri. Ya, kemudian seberapa penting sih peran pelatih? Ya, seberapa pentingnya pelatih kayak gitu. Jadi kadang orang berpikir nggak ada pelatih ya nggak jadi masalah kok, kita bisa berprestasi. Nah, ya, jadi kita itu harus melihat dari sisi lain kayak itu. Ya, atlet bagus ya belum tentu kemampuannya pada saat berprestasi juga bagus kayak itu. Harus ada pelatih yang mengevaluasinya. Kita coba review kembali kayak itu untuk pertemuan hari ini kayak itu. Ya, terkait prinsip-prinsip latihan, anatomi fisiologinya, teori-teori latihannya kayak itu. Nanti saya coba menanyakan ke teman-teman sudah sejauh mana pemahamannya terkait materi apa yang saya sampaikan pada hari ini. Oke, ya silakan teman-teman bisa menyimpulkan, siapa yang bisa menyimpulkan terkait pertemuan atau materi yang sudah sampaikan pada hari ini, yaitu ada yang bisa menyimpulkan pada pertemuan hari ini? Siapa dulu? Siapa? Helen, silakan boleh maju Len. Kira-kira apa pertemuan kita pada hari ini kayak itu? Simpulkan. Oke, ya ini ada sesuai ya. Ya, jadi apa coba bisa dijelaskan Len terkait tahapan-tahapan itu sendiri di sini? Tahapan-tahapan itu ada 5 tahapan. Yang pertama tahap persiapan umum TPU. Jadi untuk TPU itu lebih dominan ke latihan fisik dulu. Terus tahapan yang kedua ada tahap persiapan khusus TPK. Jadi lebih ke dominan teknik-teknik. Tekniknya itu berapa persen, tapi tidak dihilangkan untuk latihan fisiknya. Lalu ada tahapan
bisa try in atau try out. Ada tahapan pertandingan utama itu taktik, strategi dan mental, dan transisi itu biasanya mulai lagi seperti tahap persiapan umum tapi lebih ke recovery sama intensitasnya direndah. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, silakan duduk, Helen. Oke, itu ya. Jadi teman-teman, terkait tahapan-tahapan latihan itu sendiri sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Helen ya, kayak gitu. Terkait dengan tahapan-tahapan latihan, kayak gitu. Ya, jadi ada tahap persiapan umum, tahap persiapan khusus, tahap pertandingan, ada tahap pertandingan utama sampai dengan tahap transisi, kayak gitu. Oke, ada lagi yang bisa nge-review pertemuan kita pada hari ini? Tasya? Oke, silakan Tasya. Ini nggak apa-apa, dihapus saja. Oke, bisa dijelaskan sih terkait aspek-aspek latihan? Oke, aspek latihan itu ada 4. Yang pertama fisik. Fisik itu sendiri untuk melatih kondisi tubuh kita. Itu bisa dengan cara endurance atau latihan daya tahan. Kemudian ada agility. Agility itu kelincahan latihannya. Kedua, itu ada teknik. Teknik itu sendiri kita melatih gerak dasar yang benar. Jadi gerak dasarnya contohnya dribbling. Kemudian ada passing. Dribbling itu menggiring bola. Kemudian kalau passing itu mengoper bola. Yang ketiga ada taktik. Taktik itu pola latihan. Pola latihan itu strategi kita untuk bermain itu bagaimana, misalnya ada 3-2 atau 2-1, 2-1-2 dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada mental. Mental itu sendiri itu melatih si atlet biar percaya diri pada saat pertandingan. Contohnya si pelatih itu memberi motivasi kepada si atlet. Kemudian yang kedua ada imagery. Imagery itu kita memberikan video visual berupa pertandingan yang sebenarnya, kemudian si atletnya itu membayangkan si atlet melakukan latihan di video tersebut. Oke, terima kasih Tasya. Silakan bisa kembali. Ya, itu ya teman-teman. Ini aspek-aspek latihan tadi sudah saya sampaikan juga ya, terkait apa itu fisik, apa itu teknik, apa itu taktik atau strategi atau itu mental, kayak itu. Ya, jadi intinya dalam pertemuan kita pada hari ini bagaimana kita bisa menerapkan prinsip-prinsip latihan dalam latihan itu sendiri, yaitu dimana kita ada prinsip beban berlebih atau overload, prinsip variasi latihan, kemudian prinsip individualisasi sama spesialisasi. Ya, itu ya. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini bisa bermanfaat, bisa
dipahami dengan baik oleh teman-teman, kemudian bisa diimplementasikan pada saat nanti kita melakukan latihan atau nanti kita praktik setelah ujian akhir semester kayak gitu. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup untuk pertemuan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang memang kurang berkenan. Saya tutup untuk perkuliahan pada hari ini. Nasrul minallah wa syukur wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman.